Welcome to Hypertech. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hypertech. Oke, melanjutkan video yang sebelumnya yang udah kalian tonton di part 1, yaitu tentang pengoperasian printer 3 dimensi. Mungkin buat kalian yang belum nonton pengoperasian printer 3 dimensi di video yang sebelumnya, kalian nonton dulu ya. Di sini gue bakalan sharing gimana sih cara pengoperasian printer 3 dimensi ini. Oke, di video yang sebelumnya gue menjelaskan awal-awal basic-basic dari printer 3 dimensi ya. Dan kali ini gue bakalan share kontrol yang ada di printer 3 dimensi. Oke, yang pertama kita nyalain dulu ya. Oke, di sini ketika kalian menyalakan tombol power, kalian bisa menekan tombol yang ada di bagian panel ini. Ketika kalian ditekan bagian tengahnya, kalian akan masuk ke info screen. Nah, di bagian info screen ini ada apa aja sih? Oke, kalian bisa menemukan di sini ada prepare, control, print from SD, and change SD card. Apa aja sih bagian-bagian dalamnya itu? Oke, gua bakalan jelasin satu persatu. Yang pertama, ada bagian prepare. Kalian bisa tekan tombol ini dan akan masuk ke bagian prepare. Nah, di sini kalian bisa lihat ada move axis, auto home, set home offset, disable stepper, dan masih banyak lagi bagiannya. Gua bakalan jelasin bagian-bagian yang paling penting ya. Oke, yang pertama gue tunjukin apa itu move axis. Move axis ini adalah pengoperasian atau penggerakan dari nozzle. Ketika gue gerakin di sini ada 3 sumbu, ada X, Y, Z. Ketika gue gerakin yang Z, itu si nozzle akan bergerak secara vertikal. Dan ketika gue gerakin ke Y, itu akan bergerak secara horizontal ya. Nah, jadi apa sih fungsinya move axis ini? Fungsinya move axis ini itu untuk menggerakkan nozzle ketika kalian mau setting ya. Mau setting entah itu kalian mau membersihkan bagian nozzle, kalian mau mengganti nozzle, ataupun kalian mau mengganti filamen. Itu sangat penting ya untuk mengetahui fungsi dari ini. Nah, ketika kalian ingin kembali lagi ke bagian awal atau ke posisi awal, kalian nggak perlu capek-capek nyeting per axisnya, per sudutnya, per sumbunya maksudnya. Kalian tinggal klik di sini ada tombol auto home. Ketika kalian klik auto home, maka printer dari 3 dimensi ini, nozzle dan bagian lainnya akan kembali ke posisi awal atau standby untuk print ya. Nah, di bawah ini ada bagian change filament. Apa sih fungsi change filament itu? Fungsi change filament itu berfungsi untuk mengganti dari filamen yang akan kalian gunakan. Misalkan filamen kalian habis, kalian mau mengganti dengan filamen yang baru, itu kalian harus menggunakan prosedur ini. Karena apa? Yang dibutuhkan untuk mengganti filamen ini, kalian harus memanaskan dulu bagian dari filamen tersebut. Dilelehkan dulu, ketika dilelehkan baru si filamen itu bisa kalian tarik dan ganti dengan filamen yang baru. Jadi gak bisa sembarangan kalian tarik ya. Itu malah akan merusak bagian dari printer kalian. Nah, yang selanjutnya bagian apa sih? Yang selanjutnya adalah bagian kontrol. Oke, di bagian kontrol ini ada bagian dari temperatur, motion, filamen, dan restore failsafe. Oke, apa aja sih fungsinya? Di temperatur itu ada fungsi untuk merubah bagian nozzle. Itu temperatur nozzle-nya berapa, temperatur dari bed berapa, dan fan speed berapa. Sebenarnya, kalau kalian ingin menggunakan printer ini, ketika kalian menggunakan aplikasi Cura ya, di aplikasi tersebut kalian bisa mengatur temperaturnya berapa. Tapi jika sedang proses ngeprint berjalan dan kalian pengen merubah temperatur, nah maka kalian bisa menggunakan tombol kontrol ini, kontrol temperatur. Yang selanjutnya adalah motion. Motion ini untuk menggerakkan atau mengatur perubahan dari kayak seperti acceleration-nya, kecepatan dari nozzle ataupun bednya ya. Itu sama dengan kita merubah kecepatan putaran dari motor stepper yang digunakan. Dan selanjutnya di sini kalian bisa melihat print from SD. Apa sih print from SD itu? Jadi sobat Cybertech seperti ini ya. Ketika kalian ingin mencetak benda di printer ini itu yang pertama kalian harus mendesain dulu kan.
desain dulu menggunakan aplikasi 3 dimensi. Nah, setelah kalian membuat aplikasi 3 dimensi itu, kalian harus memasukkan file itu, biasanya gue menggunakan aplikasi Cura ya. Nah, di Cura itu kalian bisa merubah settingnya, seperti temperaturnya berapa, bednya berapa, nah seperti itu. Setelah dari Cura setelah kalian setting di Curanya itu, kalian save filenya menjadi format STL. Dari format itu kalian masukkan ke memori SD. Memori SD ini kalian masukkan ke bagian printer. Ada slotnya memorinya. Dan di situ ketika kalian mengklik print from SD, di situ kalian bisa memilih. Di sini kalian bisa pilih file yang akan kalian print. Setelah itu kalian tinggal tunggu proses printer. Dan yang paling penting apa? Ketika memprint kalian harus mengecek dulu ya untuk dasarnya itu. Oke? Mungkin untuk episode kali ini cukup sekian dulu. Gua bakalan lebih jelasin lebih detail lagi untuk next video. Gue bakalan tunjukin gimana cara desain dan cara pengeprintannya. Oke, jangan lewatkan setiap video yang ada di YouTube Hibertech. Oke, selamat menonton, selamat menikmati konten-konten yang kita buatkan tentang teknologi, edukasi teknologi. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.